Ya, welcome to my channel di Logika Uang. Saya Eko Hermonsyah, Juhasmon. Saya seorang certified financial planner, value investor, dan ekonom juga. Hari ini kita mau diskusi tentang The Psychology of Money, buku Psychology of Money sama teman kuliah saya, seorang Certified Financial Analyst. Kalau CFP itu kan personal finance ya. Kalau financial analyst itu untuk corporate ya. Itu untuk corporate ya, financial ya. Financial analysis dan investment management. Oke. Ke investment management. Jadi ya teman-teman tahu lah CFA itu orang-orang expert ya yang bisa accomplish itu sampai 3 level ya. Jadi kita intinya bisa ketemu dengan orang yang pas, yang punya otoritas lah untuk cerita tentang uang dan investasi. Nah, sebenarnya niat kita tadi awalnya ngobrol-ngobrol santai aja ya. Tapi sekalian kita ngoten lah. Perkenalkan, Saiful Adrian, TITB 99, seorang CFA, sekarang CEO PT Credit Rating Indonesia ya. Mungkin ada yang mau diceritain dulu? Sebelumnya terima kasih ya, Bro Eko ya. Ini kawan saya lama ya, udah lama sekali, udah puluhan tahun. Waktu itu sama-sama di Bandung. Udah tua kita berarti. Ya? Anak gua udah tua tapi jiwa harus tetap. Jiwa harus muda, benar. Jadi sama-sama di TITB dulu kita ya. Kita ketemu di podcast ini nih karena kita punya ketertarikan sama ya, tentang finance ya. Tentang finance sebenarnya luas gitu ya. Nggak hanya tentang finance corporate tapi juga tentang personal finance ya. Justru mungkin yang lebih relate sama hidup kita sehari-hari kan sebenarnya adalah personal finance ya. Apalagi Bro Eko ini kan juga seorang CFP nih. Saya juga di channel ini mungkin saya bisa berguru juga nih sama Bro Eko gitu ya tentang financial planning. Cuman mungkin di sini kita mau nanti kita bahas satu buku kali ya. Yang kita udah berdua sama-sama baca gitu ya. Yaitu ini bukunya Psychology of Money dari Morgan Housel ya. Ini menurut saya buku yang sangat bagus, buku yang sangat menarik. Salah satu dari sedikit buku yang saya bacanya berulang-ulang gitu. Jadi baca berulang-ulang kenapa? Karena pengen saya internalize ke dalam diri saya gitu. Jadi buku ini nggak hanya sekedar dibaca numpang lewat, tapi juga bisa mempengaruhi habit saya, bisa mempengaruhi apa yang saya lakukan sehari-hari tentang personal finance atau tentang keuangan pribadi dan keluarga ya. Itu kan sebenarnya lebih penting kan? Iya. Yang ada impactnya kan? Ada impactnya ke diri kita dan sekeliling juga gitu, family kita. Gitu. Jadi ini lu buku, lu baca itu sebelum lu ngambil CFA atau sesudah ngambil CFA? Maksudnya kan di CFA kan pasti belajar ilmu CFP plus ya. Gua tau lah CFA itu advance ya. Gitu. Jadi sebenarnya bukunya terbit belum lama-lama banget ya. Ini tahun 2020. Ini jauh setelah gua ambil CFA. Oke, tapi ini masih ada impact-nya buat lu. Masih ada impact-nya. Karena gini, mungkin nggak ada bener-bener something yang totally new kayak temuan jurnal gitu di sini ya. Gitu. Jadi nggak ada misalnya kayak efficient market hypothesis gitu. Itu kan waktu itu dibuat kan kayak something new gitu kan. Dan di sini nggak berbicara tentang itu, tapi bagaimana dia merangkai pengetahuan yang sebenarnya memang sudah ada gitu ya, tapi dirangkai dalam suatu cerita dan cara menulis yang sangat indah. Sehingga impactful buat kita gitu. Seperti mungkin banyak buku-buku legendaris lainnya kan seperti itu ya. Jadi bukan membuat temuan baru dari hasil riset, tapi mungkin sintesis dari apa yang sebenarnya sudah ada gitu. Bisa dirangkaikan dengan bagus. Tapi dia bisa storytelling ya. Jadi sebuah cerita. Jadi siapapun lah orang itu suka dengan cerita. Betul. Cerita itulah yang bisa berhasil ya. Kayak ngasih impact ke kita, masuknya lebih gampang ya. Yes, betul. Karena kan misalnya contohnya ya, yang ditulis Benjamin Graham itu kan sebenarnya bukan something yang di lingkaran mereka ketika itu. Tentang Benjamin Bapaknya Graham. CFA ya, Benjamin Graham itu ya. You can call bapaknya CFA lah ya. Bapaknya CFA, gurunya Warren Buffett. Itu sebenarnya kan
John Burr Williams sudah duluan gitu ya. Tapi dia yang buat buku The Intelligent Investor gitu. Jadi bukan dia menemukan itu gitu kan. Oh, dia juga hanya merangkai juga ceritanya, versi lu nih ya? Iya. Sebenarnya tuh Benjamin Graham hanya merangkai. Dia di circle dia kan namanya juga mungkin ketika itu value investing baru gitu kan ya. Iya. Kan pasti nggak hanya sendirian, udah ada circle ya. Dan dia bukan penemu pertama di circle itu gitu. Penemu pertamanya, if I'm not mistaken, namanya John Burr Williams. Baru tahu kalau ini. Ya, ini jadi, beda kan sih. Jadi dia, tapi yang menulis dengan indah gitu, menulis dengan yang akhirnya jadi Benjamin Graham jadi bapaknya value investing lah. Oke. Apa namanya, soko gurunya value investing gitu ya. Iya. Gurunya Warren Buffett kan, ya itu karena buku Intelligent Investor itu. Gitu. Oke. Gitu. Nah ini kita balik ke laptop. Nah kita intinya mau bahas ini sih sebenarnya buku Psychology of Money. Jadi ya ada banyak hal menarik lah di sini ya gitu. Bro Eko udah baca juga gitu. Ini ada banyak nuggetsnya yang bisa kita ambil di sini sih. Ya, golden nuggets ya. Jadi daging lah. Dagingnya itu banyak ya. Iya. Oke. Mungkin yang nggak apa-apa ya di oke, nggak apa-apa. Buku ini kita feel free aja. Ya, jadi ini banyak sebenarnya hal-hal bagus di sini, tapi mungkin kita bahas beberapa yang nendang lah istilahnya gitu ya. Jadi di bab pertama buku ini judulnya ada No One is Crazy gitu. Jadi No One is Crazy. Jadi intinya adalah ini pembuka dari seluruh buku ini. Oke. Jadi ini premis utamanya di situ. Premis utamanya adalah tentang behavioral finance. Iya. Behavioral finance, behavioral economics. Jadi bahwa ilmu finance dan ilmu economics ya itu tidak bisa terpisahkan dari psikologi. Oke. Gitu ya, tidak bisa terpisahkan dari psikologi. Ini bukan hal baru ya, tapi gimana dia dia merangkai di buku ini sangat bagus. Jadi dia bilang no one is crazy. Jadi contohnya misalnya dia kasih contoh ya bahwa di Amerika itu ternyata yang di sana kan lotre dibiarkan kan? Oke. Bukan something di-legalize gitu. ya. Oke. Jadi ternyata yang paling banyak main lotre dan jumlah yang paling besar itu justru masyarakat miskin di sana. Iya. Nah, karena kita kan heran ya. Kenapa gitu nggak masuk akal ya? Masuk akal. Duit nggak gitu. ada, dipertaruhkan lagi kan. Jadi si Morgan Housel tuh berusaha masuk ke psikologi. Oke. Ketika kita masuk ke psikologi, ada empati di situ ya. Iya. Jadi kita ini ya pakai sepatunya orang itu. Pakai sepatu ya? orang itu gitu. Yeah, jadi ketika kita sangat miskin gitu ya. Yeah. Bisa dibilang di bawah garis kemiskinan. Itu bahkan kita tuh nabung itu seperti mau nabung aja nggak bisa. Oke. Boro-boro nabung. Bahkan kita nggak tahu, kasarnya maaf ya. Besok kita mau makan apa kita nggak tahu. Iya. Anak kita mau sekolahnya kayak gimana, bayarnya bulan depan kita nggak tahu. Iya. Nah semua orang itu kan punya dream gitu ya. Iya. Jadi ketika kita di sepatunya itu, gitu, jadi dan kondisi itu, konteks itu, di Amerika itu, gitu. Lottery itu salah satu cara untuk mereka punya harapan. Punya harapan. Punya harapan. Iya. Manusia kan mau siapapun kan ingin punya harapan dan ingin ada shot gitu, ingin ada probability bahwa harapannya bisa difulfill sekecil apapun itu. Dia udah nggak mikir. Peluangnya ada lah ya, minimal ada hope ya. Sepersejuta gitu kan. Ketika kita ada keadaan seperti itu kita nggak pernah mikir gitu. Nah itu jadi dia tuh manifesto dia adalah bahwa keadaan kita yang berbeda-beda. Bahkan saya sama Bro Eko pun kita dilahirkan dengan genetik yang berbeda. Cara pikir kita mungkin berbeda karena genetik kita. Pendidikan orang tua kita, gimana orang tua kita mendidik beda. Benar. Asal kita berada juga beda gitu kan. Secara geografi segala macam menyebabkan bahwa cara Bro Eko memandang uang sama cara gua memandang uang itu nggak mungkin persis sama. Benar. Toleransi resiko misalnya. Mungkin Bro Eko lebih besar, saya lebih kecil gitu ya. Keputusan untuk misalnya menyekolahkan anak di mana itu kan personal finance kan? Iya, keputusan benar. Ya itu kita bisa berbeda. Jadi nggak ada satu jawaban yang benar gitu loh. Iya, benar. Jadi murni rasional ketika psikologi berperan itu ternyata sehari-hari nggak bisa. Oke. Tapi bukannya sorry nih. Sebelum kita jauh ke sana.
psikologi dalam artian ini kan, itu kan experience orang ya. Betul. Maksudnya tuh yang mempengaruhi keputusannya itu kita bisa berempati, kita bisa paham kenapa orang miskin main lotre, main judol atau main apapun itu. Itu kan karena dia punya harapan, alasan dia itu. Tapi alasan itu kita tahu ujungnya kemana. Ya, itu benar apa enggak? Ujungnya gitu. benar atau enggak? Ya. Nah, maksudnya tuh berarti kan ini aja dengan premis awal aja, ketika kita ngikutin psikologi, cuman psikologi orang yang beda-beda itu pun, itu kan hal yang nggak masuk akal kan? Betul. Jadi kalau kita nggak mau bernasib sama seperti itu, harusnya simpelnya adalah ya kita cari solusi rasional, ya nggak sih? Iya. Harusnya kita bertindak rasional kan? Iya. Ketika kita bertindak rasional, harusnya kita terhindar dari semua kesalahan soal uang. Iya. Itu premisku. Iya. Jadi ketika baca ini, terus terang aku nggak baca sampai detail. Aku minta ChatGPT untuk ngerekap. Cuman aku karena mau ketemu Boyipul, aku baca 3 bab lah di awal. Aku baca detail gitu ya. Cuman aku tetap nggak dapet kayak aku perlu baca ini. Secara story menarik gitu ya. Tapi kayak story buat aku mungkin yang istilahnya itu mungkin relatively mengedepankan rasional logika gitu ya. Itu kayak ini bagus, cuman kayak ini cerita aja gitu. Entertaining. Not inilah gitu. Not necessarily true gitu ya. Nah, gue pengen dapat perspektif lo gimana? Nah, jadi begini. Nah, itu kalau yang tentang contoh tentang lotre tadi bukan berarti pembenaran ya. Iya. Bukan berarti pembenaran. Tapi di sini dia ngasih lihat bahwa manusia itu sangat dipengaruhi oleh psikologi. Dan ini mungkin nanti agak lompat ke babnya ya. Jadi bab tentang lebih baik rasional atau lebih baik reasonable. Ya. Nah, itu sebenarnya arah gue ke sana. Lebih baik rasional apa? Ya, tidak langsung lompat aja gitu ya. Oke. Jadi gini, saya kasih contoh misalnya ada penelitian bilang bahwa dia ada di buku ini juga. Sebenarnya yang paling efisien, paling optimal, udah pakai simulasi komputer lah istilahnya. Itu kita beli saham pakai leverage. Serius? Yes. Ada penelitiannya seperti itu. Ada penelitiannya, oke. Dan itu disimulasi pakai komputer. Oke. Nah, tapi gini, jadi kalaupun nanti uang kita habis nggak apa-apa, kita mulai lagi aja. Oke. Pakai leverage itu adalah yang terbaik. Gitu ya. Ini bukan berarti ngajarin pakai leverage ya? Iya. Ini kan ada, nanti harus baca utuh harus ya, biar dapat bukunya gitu ya. Okay. Dan ada spesifik tekniknya gitu. Iya. Nah, tapi sebagai manusia biasa, apalagi kita punya keluarga, punya anak, ketika ngeliat tabungan kita habis, kita bisa terusin nggak tuh strategi? Iya. Apalagi itu probabilistik loh. Iya. Itu kuan lah ya. Iya, itu kuan. Orang-orang yang main technical, tapi kuan, bener-bener kuan ya. Teori probability lah ya. Nah, contohnya seperti ini aja, misalnya kayak itu kan ekstrim. Tentang saving rate misalnya. Contohnya kita punya saving rate berbeda. Misalnya gue punya saving rate bisa 20%. Lo punya saving rate 30%. Sebenarnya secara logika mana lebih cepat nyampe target? Kan saving rate 30% kan? Yes. Tapi ketika gue ngikutin saving rate 20%, gue ngikutin saving rate gue paksain 30%. Di kepala gue miserable gitu loh. Oh, jadi worse off ya kalau di bahasa ekonomi aja. Iya. Karena kan gini, hidup ini kan bukan ketika kita mau mati aja kan, ketika kita mau retire. Iya. Oke. Present kita gitu kan kita harus pikirin juga gitu. Oke. Oh, family kita harus pikirin juga gitu. Oke. Ya, ketika kita punya misalnya spouse lah atau istri gitu ya. Iya. Yang sebenarnya dia nggak setuju gitu. Saving rate kita 30% pasti ada dikorbanin kan. Iya. Misalnya contohnya kita sekolahin anak kita di kualitas yang A yang dianggap seperti itu. Kita pasang turun di kualitas B gitu. Demi ngejar saving rate 30%. Jadi variabelnya terlalu banyak. Oke. Kalau kita mau pakai cold rational, benar-benar cold rational ya. Cold rational yang generik untuk semua orang gitu loh. Iya. Karena utility function tiap orang beda-beda. Betul. Kepuasan orang beda-beda. Ilmu ekonomi ya walaupun kesannya math banget, tapi sebenarnya itu kan math itu ya karena alirannya siapa Milton Friedman kan ya. Tapi sebelum itu sebenarnya juga ekonomiknya mempelajari behavior manusia, how to deal with resources kan ya. Iya, jadi balik lagi ke psikologi. Iya, jadi relevan. Oke. Jadi balik lagi salah satu bab dari buku ini
dalam konteks personal finance dan dalam banyak konteks kehidupan sehari-hari, being reasonable is better than being rational. Kenapa? Karena being reasonable itu kan udah mencakup semua hal kan. Benar. Termasuk our condition dan our psychology kan. Dan psychology nggak psychology kita aja, apalagi kita punya family, kondisi keluarga kita gitu kan. Jadi bisa mengoptimalkan utility function ya. Itu yang titik optimalnya tuh dapat ya ketika kita reasonable daripada cuma sekedar code rasional. Iya, nggak hanya tujuan kita yang satu itu, tapi kan tujuan kita multidimensi dalam hidup ini kan. Benar. Kebutuhan keluarga kita, kebahagiaan anak kita gitu kan. Dan satu lagi, kalau kita ngikutin something yang reasonable, not necessarily rasional ya. Iya. Itu kita lebih bisa ngikutin dalam jangka panjang. Oh, bisa sustain ya, bisa kita konsisten, bisa enjoy lah ya, nikmatin prosesnya. Sebagai contoh misalnya kita turunin berat badan. Kita pengen turunin berat badan cepet-cepet. Iya. 5 kilo, 6 kilo sebulan gitu. Gitu kan. Tapi nanti lasting nggak gitu? Iya, sustain nggak gitu ya? Better mana? Kita cuma 2 kilo sebulan, tapi itu lasting gitu. Lasting kenapa? Karena kita udah ubah habit kita semua gitu. Iya. Nah, jadi kalau dulu kita kuliah kan ada namanya heuristik ini. Iya. Ya, not necessarily paling optimal. Iya. Not the best but good enough. Iya. Kadang-kadang good enough itu it's better. Ya, benar. Dalam kehidupan kita hari dibanding kita ngajar something yang maksimum terus, optimal terus. Benar. Gitu. Karena maksimum optimal terus itu kan di satu dimensi. Oke. Sebenarnya kita kan hidup multidimensi. Kehidupan kita multidimensi gitu. Iya. Kita ngejar optimal sini kedodoran. Kita ngejar optimal sini kedodoran. Kita ngejar maksimal di sini, tapi sebenarnya nggak maksimal di dimensi yang lain ya. Karena variabel itu terlalu banyak gitu. Benar. Jadi good enough premis di sini ya. Iya. Good enough, reasonable is better than totally rational dan totally optimal gitu sih. Oke. Kalau di situ sih gue setuju ya. Oke, nggak apa-apa. Ini berarti bisa lanjut gitu. Soalnya kalau nggak masuk, nanti stuck di situ. Kita akan berhenti di situ. Iya. Oke. Iya. Oke, monggo lanjut. Oke, satu lagi ya. Tadi agak lompat ke namanya? It's okay. Ini kan tadi ngasih argumen dulu kan. Ya, tapi ini sebenarnya bukunya bukan urut gitu ya. Karena pokok-pokok pikiran itu sebenarnya bisa lompat-lompat. Oke. Gitu ya. Nah, terus ini sebenarnya sudah banyak dibahas di buku lain ya. Ada bab menarik namanya never enough. Oke. Nah, jadi kemampuan paling utama, salah satu kemampuan paling utama dalam personal finance itu adalah mengatakan enough. Iya. Stopping the goalpost. Jadi maksudnya gini. Kita kan sama-sama orang berkarir nih. Iya. Ya kan? Ketika gaji kita naik, kita ngerasain lah ya. Gaji dari X rupiah menjadi triple X gitu kita ngerasain gitu kan. Iya. Tapi dari X ke triple X, cost kita kan juga naik ya. Iya, biasa lifestyle-nya ngikut. Lifestyle kita naik gitu kan. Ada orang yang bisa stop itu. Iya. Jadi ketika penghasilannya naik, nah tapi gaya hidupnya itu di stop. Iya. Gitu. Nah itu adalah orang-orang yang bisa punya kemampuan mengatakan enough gitu. Oke. Karena sebenarnya komponen terbesar, variabel terbesar penentu kesuksesan kita mencapai tujuan finansial kita sebenarnya bukan rate of return dari particular investment kita. Oke. 13% versus 15%, kan orang banyak yang pusingin itu kan. Oke. Gue taruh mana nih? Taruh saham bisa 13% tapi resikonya kayak gini. Iya. Gue taruh obligasi 9% tapi begini gitu kan. Banyak orang pusingin itu. Sebenarnya bukan itu yang paling penting. Yang paling penting saving rate. Saving rate-nya. Pertama saving rate-nya. Seberapa besar kita bisa menyisihkan? Betul. Dan how long? Oke. Kenapa Warren Buffett jadi salah satu orang terkaya di dunia dengan investing? Sebenarnya itu kan dia kan sebenarnya bukan just investing, dia kan punya perusahaan asuransi Geico itu kan. Yes, Geico. Tapi sebenarnya yang dilakukan sebenarnya value investing. Kenapa dia bisa spektakuler gitu net worth-nya bisa $100 billion? Itu karena dia melakukan dalam waktu yang lama. Dia tuh investasi dari umur 10 tahun. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya compounding interest ya. Iya, sebenarnya rate of return terbesar tuh bukan Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway sekitar 20% kan? Oke. Terbesar tuh sebenarnya punyanya yang lain. Jim Simmons kalau salah namanya. Jim Simmons yang si apa tuh? Itu 60%. Bener, dia quant ya. Dia quant. Iya. Tapi
dia nggak sepanjang Warren Buffett puluhan tahun bener-bener kan. Dan umurnya juga panjang gitu kan. Dia kan sekarang udah 90 lebih. 90-an ya, almost 100 ya. Iya, bahkan Charlie Munger kan udah meninggal kan. Jadi dia tuh bisa puluhan tahun gitu loh. Nah, jadi karena apa itu? Dia bisa karena lama, kan ada juga orang lama tapi nggak nambah-nambah. Gini. Kalau orang kan nabung, perasaan nggak nambah-nambah. Gitu. Banyak kan orang nggak nambah-nambah karena nabung nggak konsisten. Nggak konsisten, oke. Nah, saving rate-nya nggak konsisten. Saving rate-nya nggak konsisten. Nah, jadi atau filosofi investasi nggak konsisten. Tadinya gue mau value investing nih, gue mau menabung saham nih. Tiba-tiba ngeliat tips saham gorengan tergoda, gitu kan, masuk situ terus kejeblos, akhirnya kapok investasi, terus mulai lagi. Jadi nggak konsisten gitu loh. Better kita misalnya masukin ke fund yang lebih pasif misalnya, passive investment gitu ya. ETF gitu ya. Ya ETF misalnya. Indonesia tuh ada nggak sih ETF? Ada, tapi mungkin nggak masih tetap berbayar ya? Ada fee-nya ya? Karena ada ETF LQ45 kan. Bisa beli di situ, cuman mungkin nggak seliquid yang di Amerika kan. Nggak seliquid kan banyak itu, problemnya itu. Ya mungkin salah satu yang harus di catch up liquidity-nya kali ya. Jadi kembali lagi ke topiknya adalah problemnya adalah orang itu nggak konsisten. Nggak tahan konsisten dalam jangka waktu lama gitu. Melakukan filosofi investasi yang sama gitu. Jarang, itu orang kayak Warren Buffett itu jarang sekali. Kuncinya apa sebenarnya? Kuncinya bukannya dia pinter secara IQ gitu, bukannya. Tapi orang-orang kan ngapain gue nabung kalau nggak gue nikmatin? Nah itu dia, balik lagi kemampuan orang untuk delay gratifikasi itu beda-beda kan. Hebatnya Warren Buffett ini bisa delay gratifikasinya gila-gilaan. Dia tuh tinggal di rumah nilainya $300,000 US loh. Which is normally harusnya dia kan kayaknya 100 billion kan. Di Amerika itu rumah $1 million itu rumah biasa-biasa aja. Even dia di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata. Dan dia tinggal di situ puluhan tahun dan belum pindah sampai sekarang. Gitu. Harta terbesar dia cuma Rolex dia aja yang emas itu. Maksudnya art yang dia pakai gitu yang kelihatan gitu ya. Mobilnya juga biasa-biasa aja kan. Maksudnya tapi pertanyaan Bro Eko valid juga gitu. Terus ngapain hoarding money kayak gitu kan? Ya itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi kan kita kan konteksnya adalah kalau kita mau mencapai tujuan investasi, sebenarnya nggak usah terlalu musingin return investasi kita banget gitu. Yang perlu kita fokusin justru ke time frame investasinya satu, sama saving rate-nya. Yang dua itu sebenarnya yang paling signifikan. Karena ada compounding kan? Ya kan? Paling signifikan dan paling gampang kita kontrol. Return saham kita bisa kontrol nggak? Nggak bisa. Iya, kita bisa hoping gitu. Bisa optimal kita bisa ada probability. Stock picking kita pas segala macam. Tapi kan nggak bisa konsisten. Nggak bisa konsisten. Bisa jamin deh. Kita lebih mudah kontrol saving rate kita sebenarnya kan? Iya. Walaupun kontrol saving sama kontrol spending nggak sih? Beda lagi. Kontrol saving kan otomatis harus kontrol spending dong. Oke. Ya. I mean maksudku kita kan ada orang saving nih. Udah nyimpen, terus habis itu lihat handphone baru baru lagi dia beliin. Kan itu nggak berlaku kan? Asumsinya kan berarti harus snowball effect kan? Jadi nggak boleh di-touch kan? Saving rate harus konsisten kan? Atau bahkan naik. Misalnya tadi saya sebelum ini saya iseng nih di LinkedIn. Mungkin kalau mau buka LinkedIn saya ada Syaiful Adrian gitu ya. Dan di grup kampus kita juga gitu kan. Oke. Saya buat polling. Sebenarnya semua orang tahu gitu bahwa untuk saving rate itu minimal sekian orang udah ada di kepalanya harusnya gitu kan. Ada yang bilang 20%, ada yang bilang 30%. Yang bilang 10% ke bawah hampir nggak ada atau bahkan sedikit sekali gitu. Kan problemnya ini. Iya kan? Iya. Di kepala orang tahu harusnya berapa gitu kan. Tapi yang ngelakuin saya yakin juga sedikit gitu loh. Ngelakuin konsisten gitu kan. Benar. Ya saya harus akui saya aja kadang-kadang pakai gua aja ya. Gua aja kadang-kadang juga nggak konsisten banget. Gitu ya. Kadang ada aja godaan apa gitu ya. Temen ya namanya juga manusia, kita juga bukan
mental kita nggak kayak Warren Buffett juga kali ya. Tapi at least kita tahu dan kita striving untuk kesana lah kesana, ya. Iya. Kadang kita tersesat tapi kita tahu kompasnya arah mana kan ya. Kita tersesat. Iya. Jadi iya sih. Jadi benar, aku juga kadang as CFP gitu kan. Kan budgeting itu kan penting, nyatet pengeluaran penting. Tapi kadang it doesn't work for me. Iya. Jadi konteksnya ke buku Psychology of Money itu kadang ya apa yang nyaman buat kita ya, dalam artian tapi reasonable ya. Iya. Jadi aku sendiri nggak nyatet pengeluaran. Tapi aku yang penting aku langsung otomasi auto debit investment. Oke. Pokoknya 10% otomatis keluar masuk ke rekening yang khusus buat investasi. Selebihnya kalau ada uang tambahan di luar gaji atau apa, baru tuh diinvest lagi, diinvest lagi. Jadi tapi yang lainnya gue habisin. Jadi jadi yang cara kontrolnya gitu ya? Iya. Jadi ketika itu udah langsung auto debit gitu kan? Jadi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya, jadi gue nggak yang nyatet-nyatet kayak orang-orang CFP itu kan biasanya ngajarin nyatet ya. Itu bagus sih buat yang rajin. Kalau gue ngapain, gue udah pusing nyari duit, terus gue harus pusing lagi ngurus duit gitu. Kalau gue hack seperti itu. Gue agak kebalikan. Kalau lu gimana? Gue nyatet. Lu nyatet cara lu yang reasonable itu? Tapi gue nggak pernah. Ini balik lagi psikologi ya. Psikologi, benar. Gue tahu itu sebenarnya yang lu lakuin itu efektif gitu loh. Karena kan lu udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya. Itu udah sistem otomatis. Iya. Cuma gue ada kayak ketakutan nggak rasional gitu loh. Oh, takut tiba-tiba pas gue lagi ini nggak ada duitnya gitu. Iya gitu loh. Oh, oke. Sebenarnya nggak rasional, ada gitu. Gue udah ada dari cadangan kan. Nah itu kan sebenarnya lu mau jelasin gimana gitu. Itu kan psikologi kan. Ketakut. Dulu gue sempet kayak nggak perlu ngomongin. Jadi ini gue nggak dari nol. Jadi yang tadi itu udah gue kayak punya dana darurat versi untuk savingnya tadi. Iya. Jadi gue tahu kalau jadi dana darurat ada yang dana darurat beneran, tapi ada juga yang kalau kenapa gue overdraft gitu kan. Iya. Itu masih aman gitu. Tetap itu yang bikin gue tetap masa bodoh lah. Gitu. Iya. Ya jadi bisa beda-beda tapi stylenya beda-beda tapi reasonable sebenarnya. Ngikutin sama nyamannya kita sebenarnya. Sama nyamannya kita. Karena kalau kita paksa-paksa yang ngikutin yang katanya paling optimal, paling apa. Kita nggak nyaman. Tidur jadi nggak enak kan kalau nggak nyaman. Benar. Kedua, kita nggak bisa ngikutin itu terus-terusan gitu. Iya. Nah ini kembali lagi ya, di logika uang, logika saham, sama aku pribadi itu sangat mengedepankan kita tuh jadi independent thinker, independent individu person ya. Karena kita punya tadi psikologi kita masing-masing, kita punya fase hidup masing-masing, kita punya pace hidup masing-masing. Kita bisa sukses dalam apapun kalau kita paham dan kenal diri kita sendiri gitu. Jadi janganlah ikut-ikutan segala macam. Coba think for yourself. Itu aja intermezzo. Lanjut. Iya. Mumpung ingat. Kembali lagi ke bukunya ya. Kita nggak usah urut ya, tapi ambil yang kira-kira yang menarik bagus gitu ya. Terus tentang ini tentang getting wealthy versus staying wealthy. Nah, jadi ternyata orang kan sebenarnya pengen wealthy ya. Oke. Sebelum itu juga di buku ini menarik adalah dia membuat definisi sendiri nih. Dia membuat definisi perbedaan antara rich dan wealthy. Oke. Sebenarnya kalau kita ke kamus manapun kayaknya itu mirip-mirip ya. Oke. Rich sama wealthy. Cuman dia kayak sengaja buat perbedaan definisi sendiri, perbedaan rich dan wealthy. Iya. Jadi rich itu menurut dia adalah punya cash flow yang gede. Oke. Nggak peduli itu active income atau passive income. Iya. Cash flow-nya gede aja. Iya. Misalnya orang bergaji, let's say lah, I don't know ya, 100 juta, 2 juta, atau 1 miliar gitu. Itu rich gitu. Yeah. Tapi orang rich belum tentu wealthy. Oke. Nah, wealthy itu menurut dia. Wealthy itu Indonesianya apa ya? Kalau versi lu nih, karena kan dibedain tuh rich banyaknya duit, penghasilan. Kalau wealth agak susah apa ya. versinya? Agak susah ya, karena dia sendiri buat perbedaan definisi sendiri. Oke. Agak susah kalau dia nge-define sendiri. Oke. Dia define sendiri. Bagi dia rich itu it's all about cash flow gitu. Cash flow, oke, ya. Jadi cash flow-nya gede aja, nggak peduli aktif, nggak peduli pasif gitu kan. Oke. Nah, itu rich gitu. Jadi orang rich ya bisa beli, kelihatannya bisa beli macam-macam ya. Mobil mewah lah, bisa beli rumah mewah atau segala macam gitu kan. Tapi bagi dia sebenarnya yang penting sebenarnya being wealthy. Wealthy itu apa yang kita simpan dalam bentuk aset. Oke. Gitu ya. Kita bisa rich tapi tabungan kita nol loh. Iya, benar. Ya kalau kita 100 juta gitu penghasilan misalnya. Iya. Ya kan kalau untuk orang Indonesia mungkin udah dibilang rich lah atau apa gitu benar, kan. Benar. Tapi spending kita 99 juta.
atau mungkin 150 juta pakai utang gitu kan. Iya, banyak ya. Ada aja orang kayak gitu. Dan dia bilang di Amerika pun banyak orang kayak gitu. Si saya Volcon atau yang katanya dia punya Ferrari kan. Bulan depannya udah diambil Ferrarinya sama leasing gitu kan. Dan dia tenang-tenang aja gitu. Banyak katanya di Los Angeles gitu, dari Jakarta juga pasti banyak orang kayak gitu. Nah, jadi nggak bisa nyimpan. Jadi wealth itu apa yang kita simpan nih sebenarnya. Benar. Apa yang kita hoard gitu, apa yang kita simpan. Nah, jadi sebenarnya bukan masalah sebenarnya bisa orang yang gajinya mungkin sepertiga itu, tapi karena dia saving rate tinggi dan dia konsisten dalam jangka panjang, jauh lebih wealthy daripada orang yang gajinya 100 juta gitu. Gitu. Jadi sebenarnya seberapa kita store-nya itu loh. Iya. Nah, itu manfaatnya apa ketika kita wealthy nih? Kan kalau rich kita spendingnya banyak kan, utility kita kan lebih puas di saat gitu. itu ya. Saat itu. Apa manfaatnya kita jadi wealth? Nah, jadi gini. Sebenarnya salah satu manfaat wealth yang paling besar adalah peace of mind. Peace of mind. Satu peace of mind, kedua freedom. Nah, ini ada babnya lagi. Kita agak lompat dikit ya ke freedom ya. Jadi kita ngomongin peace of mind. Jadi kan sebenarnya dunia ini nggak pasti ya. Siapa jamin misalnya gaji orang 100 juta terus gitu? Nggak ada yang bisa jamin kan? Atau penghasilan bisnisnya 1 miliar terus nggak ada yang bisa jamin? Banyak loh, apalagi kemarin COVID ya kan? Tiba-tiba udah harus jual aset gitu kan? Bener, banyak banget tuh. Ya karena dia nggak punya cushion gitu loh. Dia nggak nyimpen. Nggak punya dana darurat lah ya. Nggak punya dana darurat, nggak punya investasi yang memadai gitu kan. Tapi kalau kita wealthy gitu ya, kita nggak simpelnya aja lah. Misalnya kita punya dana darurat 1 tahun, gitu kan. Kita punya bisnis kelontong misalnya. Tiba-tiba bisnis kelontong kita sampingnya Indomaret gitu. Kan, ya bisa dibilang kan kurang jauh hasil penghasilan kan. Benar. Nah, kita bisa ada waktu tuh buat pivot gitu loh. Ada waktu untuk kita nyari bisnis lain gitu. Benar. Atau misalnya karyawan lah, tiba-tiba bos kita nggak suka sama kita gitu kan. Terus gimana ya? Ada yang kalau yang kita cuma punya dana sebulan ya tahan-tahanin dah tuh. Daripada anak istri nggak makan kan. Tapi kalau kita punya dana setahun misalnya, berarti itu ngasih keberanian guys. Ngasih option. Jadi sebenarnya ngasih option. Fungsi terbesar wealth itu sebenarnya bukan gagah-gagahan beli mobil mewah, gagah-gagahan beli jam tangan mewah, gagah-gagahan liburan ke luar negeri pamer di sosmed. Sebenarnya utility terbesarnya bukan itu ternyata secara psikologi. Benar, secara psikologi setuju. Utility terbesarnya adalah pertama kasih peace of mind, kedua kasih kita freedom. Benar. Itu freedom tuh option tadi ya, kita bebas memilih. Betul. Malah secara psikologi ya, ketika kita punya, kita tahu bahwa memang kita kelihatannya nggak megang barang mewah atau apa ya, tapi kita punya di rumah tuh, di berangkas kita ada duit banyak lah, di rekening kita tebal. Kita tuh kayak bisa bilang, ini ada istilah agak kasarnya, tapi itu yang masuk ke gua itu. Itu. Jadi kita punya arsenal yang cukup untuk menghadapi kegilaan dunia ini kan, atau ketidakpastian di dunia ini. Itu sebenarnya yang utility terbesar dari uang. Freedom and caution ya. Freedom caution yang menyebabkan kita punya peace of mind. Peace of mind and freedom. Peace of mind and freedom. Peace of mind and freedom. Gitu. Nah, karena begini ya. Ini sebenarnya di luar buku ini dikit. Ada namanya hedonic treadmill kan? Hedonic treadmill pernah dengar kan? Tahu. Ini misalnya contohnya nih ya. Gua beli jam Seiko misalnya. Karena gua suka jam, gua pakai contoh jam aja lah ya. Terus gua ngeliat lo pakai misalnya Breitling gitu kan. Gua pakai Breitling nih. Gue jadi nggak suka sama Seiko gue, padahal waktu gue kuliah gue mimpi punya Seiko gitu kan. Breitling. Terus gue ngeliat si Hugo nih. Ya kan, Hugo pakai Rolex. Gue juga nggak suka sama Breitling gue. Ya kan, gue pakai Rolex jadinya. Karena kita compare. Gue ngeliat bos gue pakai EP atau Piguet gitu. Gue jadi nggak ada menem Rolex gue nih gitu kan. Nggak ada habisnya. Gitu. Mau beli Patek dari yang 1 miliar sampai yang 30 miliar juga ada gitu loh. Orang gila kayak apa gitu yang mau kejar kayak gitu kan. Jadi kalau kita menyandarkan kebahagiaan kita tuh sama hal-hal yang
bukan nggak boleh beli luxury ya. Bukan nggak boleh, tapi gimana kita taruh prioritas hati kita dan kepala kita gitu. Mungkin lebih ke kenapa kita beli itunya ya. Kenapa kita beli itu? Kalau belinya itu memang karena kita suka, kitanya suka, bukan karena faktor eksternal, faktor orang lain. Betul. Different story ya. Iya, different story. Ya contohnya misalnya ya, gue beli jam tangan gitu ya. Gue beli jam tangan itu biasanya tuh bukan biasanya, gue selalu ada story gitu. Jadi misalnya gue achievement, misalnya ngapain gitu ya, gue dapat kerjaan baru gitu, achievement gue beli, belinya juga bukan yang gila-gilaan lah. Itu sebagai untuk pengingat. satisfying buat ini pengingat tadi pengingat ya. aja gitu. Benar. Ada reasonnya lah. Buat hot button kita kalau kita lagi down, kita lihat itu lagi, gue bisa kok gitu ya. Bukan malah positif ya. Iya, gue justru bukan orang yang anti beli luxury gitu ya. Tapi kita harus tahu itu buat apa gitu kan. Benar. Dan seberapa banyak dosisnya gitu. Oke, keren, bagus tuh. Gitu. Jadi kalau kita menyandarkan kebahagiaan kita sama itu, gitu loh ya. Sama itu, jawabannya bukan itu sih, karena hedonic treadmill. Nanti seminggu 2 minggu udah bosan kok. Benar. Nanti cari lagi nggak ada habisnya. Benar. Jadi sebenarnya utility money itu bukan buat beli. Contohnya Puff Daddy lah, yang lagi rame ini kan. Dia bisa beli apa aja kan, tapi kayaknya hidupnya miserable ya. Bener. Gue sih nggak mau jadi Puff Daddy gitu. Iya. Dia kayak apa? Ya? Maaf ya, gue bukan psikologis yang nilai orang ya. Tapi kayak nggak tahu hidupnya mau ngapain sih kayak gitu kan. Iya. Gitu ya. Kayak gue pernah ngobrol nih. Kebetulan gue pernah ngobrol, gue punya kenalan ya. Kenal langsung sama orang yang very rich, jauh di atas gue lah gitu ya. Dia pernah telepon, nggak telepon. Sore-sore ngobrol sama gue gitu, dia bilang, gue stres banget nih, seminggu nggak bisa tidur. Gue tanya, kenapa Bu nggak bisa tidur? Pokoknya related sama duit lah, related sama bisnis dia gitu. Jadi, lu punya uang 1 triliun pun, itu nggak jaminan lu nggak bisa tidur, nggak jaminan lu nya happy ada di surga gitu. Kalau mindset lu never enough, baik lagi kita tadi. Never enough, nggak nemu goalpostnya di mana. Nggak nemu goalpostnya. Nggak tahu titik. Ini gue ngerasa cukup di sini. Selebihnya gue nikmatin atau apa ya. Nah ada contoh di buku ini nih, mirip-mirip tadi nih, tapi lebih tragis. Jadi ada bekas CEO McKinsey. CEO McKinsey, kan? Bener. Yang orang India itu ya. Waktu dia di pensiun dia punya kekayaan kalau nggak salah ditulis bukunya $100 juta. Berarti 1,5 T kan? Bener. Ya bukan jumlah uang sedikit, bisa beli apa aja lah bisa dibilang kan? Gede banget lah gitu. 1.500 miliar guys. Cuman dia gaul sama bilioner gitu loh. Iya. Dia pengen jadi bilioner kan? Iya, dia nggak mau milioner. Nggak mau jadi cuma $100 juta. Gue pengen punya 1 billion. Gue pengen masuk Forbes gitu kan, di kepala dia kan. Ya ada kejeblos, dia insider trading kan? Insider trading, benar. Nah jadi kemampuan untuk saying this is enough itu penting sih ya. Karena ya uang itu balik lagi bukan buat gagah-gagahan sebenarnya. Balik lagi ke diri kita buat kenyamanan kita, karena kita punya punya cushion yang cukup gitu ya, untuk menghadapi ketidakpastian dunia gitu kan. Ya, nah itu freedom, ini ya, jadi agak relate ke ini ya. Kalau di agama ya, mungkin kalau di agama Islam itu kan manusia itu dikasih 1 gunung emas itu ternyata kurang ya. Dan tadi kan Bro Ipul cerita ada temennya yang istilahnya udah tembus 1 triliun pun ternyata kurang ya. Dan ini real kan berarti. Iya. Ini ya, jadi berarti semua manusia yang kadang kita nanti ngerasa cukup, kan kadang kita suka nunda ya. Pas kita lagi ngejar sesuatu tuh kita nunda kesenangan, nunda apa, terus kayaknya kita ngabein semuanya, kita fokus dulu nih, ngejar dulu gitu. Kalau kita kayak gitu terus berarti nggak akan pernah ada titiknya. Bayangin 1 triliun aja itu belum jadi titik, belum bisa memuaskan orang. Berarti yang harus nyeting diri kita sendiri ya bro ya? Betul. Dengan kata lain, kita dari awal pun udah kayak gimana ya cara nyetingnya? Takutnya kan kalau kita nyeting malah jadi membatasi diri kita supaya ini gimana? Nah itu sebenarnya lebih art ya. Lebih art. Jadi kemampuan untuk menyeimbangkan antara ambisi dan rasa syukur gitu. Ya itu perlu wisdom ya. Wisdom lagi, Balik lagi wisdom gitu ya. Jadi bagaimana kita
kita tetap jalan. Tetap punya ambisi, tetap punya passion. Iya. Tapi kita tahu bisa mensyukuri juga ya. Bisa mensyukuri juga. Oke. Iya, gitu. iya, iya. Nah, itu sebenarnya butuh wisdom ya. Itu nggak diajarin di sekolah sih. Ya makanya gue kadang nggak relate sama yang tadi lu cerita. Orang udah hartanya tembus 1 triliun di Indonesia. Iya. Tapi nggak bisa enough. Oh, itu gimana sih itu? Bisa dieksplor nggak? Ya maksudnya nggak harus yang. Ya, karena gue ngobrol sendiri sama beberapa orang-orang seperti itu. Iya, gitu iya. ya. Itu gimana sih ininya? Mereka itu sudah tidak menemukan karena udah mentok ya. Jadi kayak misalnya contohnya lah, mau beli mobil apa aja bisa gitu. Oke. Jadi udah bukan di situ kan. Nanti kan dia bisa malam ini mau beli Ferrari gitu juga bisa gitu kan. Iya. Jadi biasanya itu mereka ke legacy mereka. Mereka comparing diri mereka tuh di peer mereka. Oh, yang bikin mereka itu nggak bisa stop ketika mereka compare ke temennya terus. Compare ke temennya. Orang punya 1 triliun pasti punya temen yang punya 2 triliun kan. Itu yang bikin orang-orang yang tadi yang nggak bisa wealth itu karena dia compare. Iya, karena dia compare. Oh. Makanya ada yang bilang begini nih, pasti sering banget nih teman-teman baca di buku, nonton di podcast begini. Kalau mau punya 1 miliar, bergaullah sama orang-orang punya 1 miliar. Benar. Itu bener loh, itu benar ya. Itu benar kan? Benar. Karena kan kita dapat mindsetnya. Iya. Misalnya kita tadi cuma punya 100 juta, kita mau punya 1 miliar, kita main lah. Nah, gue cuma punya 100 juta misalnya. Gue tau Bro Eko, Bro Hugo punya 1 miliar. Ya gue masuk ke circle itu dong. Biar gue dapat opportunity, gue dapat ilmu segala macam, biar gue punya 1 miliar. Tapi itu pedang bermata dua loh. Oh, keren nih, mahal nih, 1 million. Itu pedang bermata dua loh. Dollar tips tuh. Oke. Ketika kita masuk di situ, kita nggak bisa ambil bismil loh, nggak bisa ngambil semangatnya doang. Kita harus ambil comparisonnya. Benar. Gitu kan, kita manusia loh. State of mind kita juga bergeser ya jadinya ya. Iya. Enough kita juga bergeser kita juga bergeser. Bersyukur kita juga lebih susah. Susah karena kita masuknya circle kita jadi baru kan. Nah, kebayangin dia punya 1 triliun. Circle dia kan orang yang punya segitu juga. Bilioner gitu. juga, benar. Iya, bahkan mungkin ada yang menjadi bilioner gitu loh. Iya. Udah jadi bilioner, beberapa dia kenal gitu kan. Iya. Jadi bandingin ke situ. Mungkin dia nggak bandingin sama-sama bisa. Dia bisa naik first class tiap saat. Tapi yang satu punya private jet 3 biji gitu. Oke. Ya kan? Atau mungkin dia nggak bandingin itulah. Dia bandingin misalnya, wah satu. Iya. Iya boleh. Iya. Oke. Ya, jadi dia mungkin bandinginnya, wah yang satu dia perusahaan udah listed, gue belum listed nih perusahaan gue, ya kan revenue dia sekian, revenue gue cuma sekian. Jadi namanya comparison tuh selalu ada aja, ada aja yang bisa lo compare tuh ada aja gitu. Jadi ya itu lah bikin orang nggak susah happy kan jadi kan. Oh, gara-gara itu doang ya guys, aduh. Iya. Nah satu lagi. Ya gue nggak relate, tapi karena ini udah kisah nyata, berarti itu hati-hati banget tuh. Yang namanya kita tuh jealous sama orang, comparing sama orang tuh bahaya. Iya. Penyakitnya tuh bahaya banget. Oke. Iya. Terusnya satu lagi contoh. Ada orang bilang begini ya. Ada orang bilang bahwa orang masuk politik itu mau dapat kesempatan bisnis. It's all about money. Dulu gue juga berpikir itu. Tapi sekarang gue berpikir nggak selalu loh. Ada orang mau masuk politik, dia bahkan buang duit demi dia menjadi lebih powerful. Power. Okay. Nah itu lagi. Jadi money not enough, harta nggak cukup, tahta sekarang. Tahta, power. Oke. The ability untuk nggak di messing around sama orang, dan bisa messing around orang. Iya. Jadi ketika udah di level itu, ternyata tuh orang udah keinginannya udah kadang-kadang kita nggak bisa relate gitu ya. Iya. Ya gue jujur aja gue belum level itu gitu. Iya. Cuman karena gue ngobrol langsung gue bisa relate jadinya. Benar. Jadi emang real gitu. Emang real dan gue ngeliat sendiri gitu kan. Contoh-contohnya gini gitu kan. Gitu loh. Jadi ya berhati-hatilah sama kadang-kadang berhati-hatilah sama apa yang kita inginkan juga kadang-kadang. Jadi never enough tadi karena comparing
others, terus habis itu yang kedua juga dia mungkin wealth secara finansial cukup, secara harta cukup, ternyata dia masih ngejar lagi tahta. Dia Ngejar coba lagi mengkonversi Iya. wealth dia, rich dia, harta dia itu jadi power. Iya. Ada juga nggak yang harta, tahta, wanita? Ada juga nggak yang 1 triliun tapi nggak pernah enough, tapi karena faktor wanita? Nggak pernah enough karena faktor wanita. Ya macam-macam sih ya. Itu kan katanya ada yang bilang tuh satu paket. Tapi intinya sebenarnya apapun itu gitu ya, apapun itu sepertinya orang ada aja bahan untuk dia nggak puas. Mau itu harta, mau itu tata, mau itu wanita gitu kan. Ada aja gitu. Nah makanya balik lagi ke buku ini, salah satu kemampuan orang terbesar orang atau ukuran orang wise apa enggak dalam hal personal finance ya atau kehidupan sehari-hari adalah stopping the goalpost. Gimana lo bisa bilang oke, dalam konteks gue mencari kepuasan udah cukup. Nah, Warren Buffett itu contoh paling bagus. Iya. Dan mungkin dia itu deliberate ya. Iya. Deliberate dia gitu. Iya. Gue mau hidup dengan prinsip ini, apapun terjadi gue harus dengan prinsip ini. Iya. Gue cuma mau stay di rumah ini. Iya. Itu nggak semua orang bisa loh. Bener. Dan gue pun kalau di dalam posisi dia, kayaknya gue nggak bisa deh. Bener. Gue punya $100 billion, gue tinggal di rumah $300 juta gitu. Nggak bisa, nggak nyaman. Nggak bisa, gue nggak bisa kayaknya. Gue dulu naik kereta api dari Sragen ke Bandung, itu naik kereta ekonomi bau pesing, bau besi. Sekarang naik pesawat itu rasanya lama, harus ke bandara dulu, harus kemana. Susah nurunin. Iya, susah nurunin. Jadi memang kayaknya kita harus bikin goalpost untuk semua aspek ya. Iya. Enough, kalau sekarang udah enough. Ya mungkin udah ini aja setting ini. Iya. Kalau kita mau nyobain sesuatu yang luxury yang di luar dari ini, sesekali aja. Betul. Bisa nggak kayak itu tipsnya? Ya mungkin ada orang bisa, ada yang enggak ya. Maksudnya apakah dengan cara itu tuh kita jadi bisa jadi wise gitu? Iya. Kalau gue sih atau lu masih nunggu goalpost gue masih di sini nih gitu. Gini, secara hidup sehari-hari gitu ya, gue sih udah puas misalnya dengan kayak gini aja. Setelah gue sampai mati gue gini aja gitu, level financial gue. Maksudnya level kenyamanannya ya. Ini. Gue udah bersyukur banget deh. Udah bersyukur banget. Gue nggak ada keinginan yang aneh-aneh gue untuk melakukan hal-hal yang nggak proper gitu atau sangat berisiko. Untuk gue lebih lagi enggak lah. Di sini gue udah sangat bersyukur gitu. Nah cuman kalau misalnya lebih lagi gitu ya gue tetap ada usaha untuk misalnya gue lebih. Tetap ada usaha lebih. Kalau ditanya buat apa, ya mungkin kalau lo tau teori Maslow ya. Ya. Itu bukan buat di layer piramida yang bawah-bawah tuh. Lebih kepada aspirasi lah ya. Aspirational gitu ya. Misalnya gue pengen menjadi pemimpin company yang lebih baik, gitu kan. Gue pengen mungkin ningkatin revenue company yang gue lead gitu. Ya itu kan otomatis kan nanti kan ke pribadi gue pasti ngikut gitu kan. Cuman mungkin lebih ke situ ya. Atau mungkin contoh gini nih, sharing sama teman-teman tentang apa yang gue juga lagi belajar tentang psychology of money. Ini lebih nikmat kayaknya ya. Iya. Bener sih. Oke. Jadi kalau piramida Maslow ya, gue nganggap gue udah nggak insecure lagi di bagian yang tengahnya tuh. Self esteem mungkin dikit-dikit ya. Ya gue jujur aja, kadang-kadang kalau misalnya dapat accolade atau dapat apa pujian tentang apa yang gue kerjakan, gue senang gitu kan. Itu kan bagian dari self esteem kan. Kan? Mengharapkan pujian dari orang ya gue masih ada sih kadang-kadang. Gue jujur aja ya. Iya. Gitu. Sangat manusiawi kok. Sangat manusiawi. Tapi kalau lu udah di level yang atas banget. Paling atas banget. Itu kan sebenarnya apa yang lo lakukan tergantung sama hati internal lo ya. Iya. Jadi eksternal udah nggak efek lagi. Gitu. Udah level nabi lah gitu kan. Iya, udah kayak. Gue sih belum di situ-situ banget ya. Kayak biksu lah ya, kayak apa? Iya, mong lah ya. Ujungnya itu ya aneh juga ya. Terus ngapain kita ngejar? Ya itulah manusia ya. Kompleks ya. Kompleks. Oke. Seru. Oke, tadi bab dari apa Never Enough ya? Nah, dari Never Enough. Mungkin kita bahas dari Never Enough ya. Dikit lagi, satu lagi kali ya ini. Boleh. Berapa lama sih? Santai kok ini. Santai ya. Berapa lama nih durasinya?
gampang nanti kita potong-potong aja berapa episode. Ya yang lu pengen sampein kita ini discuss. Oke, sama ini mungkin yang menarik lagi tentang nothing is free ya. Nothing is free. Nah, jadi ini konteksnya mungkin lebih kepada investasi. Dijelasin di sini. Banyak orang yang investasi saham itu sebenarnya bukan invest ya, dia trading gitu. Nothing against trading ya. Kan gue ambilnya konteksnya apa yang dia tulis kan di buku ini. Kalau menurut dia saham itu hampir nggak mungkin lo bisa untung konsisten dengan trading. Dia nggak ngomong gitu literal ya. Tapi kalau lo baca maksud dia itu gitu. Jadi menurut dia kalau lo mau saham, lo mainnya harus dalam jangka waktu panjang, 10 tahun lebih ke atas. Kenapa? Karena saham kan bisnis kan, memang sebenarnya kan. Iya, karena kepemilikan bisnis. Karena saham itu sangat nggak bisa ditebak, sangat terlalu volatile. Kalau lo time horizonnya pendek gitu. Benar. Gitu. Tapi kalau lo time horizonnya panjang, dia ngambilnya S&P 500 ya, contohnya ini. Gue belum melihat yang lain sih ya. Jujur gue belum lihat Nikkei, gue belum lihat FTSE segala macam gitu ya, yang sama-sama panjang ya. Kalau ISG belum panjang. Itu lo hampir pasti better than ketika lo start investing. Pasti lo dapet cuan ya, pasti. Kalau panjang bener, pasti. Benar. Cuman along the way itu volatile. Benar. Dan itu menurut dia cost yang harus lo bayar, volatility itu. Lo bisa tahan nggak ketika lihat dana pensiun lo turun 50%? Tapi itu harga yang harus lo bayar. Ketika lo masuk di saham misalnya, atau lo masuk di reksadana yang basisnya saham misalnya. Itu harga. Bisa nggak lihat saham minus 50%? Tapi gua ada tuh. Tapi terus masuk. Benar. Terus cost averaging kan? Gitu. Nah, dan satu lagi kalau dia itu bukan proponent active investing sepertinya. Dia itu lebih kepada passive investor. Artinya dia masuk ke fund yang pasif, main indeks gitu ya. Dia masuk kalau nggak salah, ya itu indeksnya S&P 500. Bener, si Morgan Housel-nya kan? Iya, si Morgan Housel-nya. Dia jujur kok. Di Twitter juga dia cerita itu. Dia kasih tahu loh, dia invest apa aja seharga besar ya, dia kasih tahu loh. Dia cuma punya uang di money market, which is tuh katanya kalau nggak salah sekitar 20% ya dari total aset dia di luar rumah. Which is tuh gede loh, 20% loh. Ya gue nggak tahu dia berapa ya, dia nggak bilang di situ ya. Tapi persentase 20% dari total aset itu tuh gede. 20% cash kan? Iya, kan berarti termasuk rumahnya dia segala macam di total kan? Maksudnya comparing tuh. Iya, cashnya dia dulu 20%. Cash dia 20%. Itu rumah dikeluarin ya? Oh, mana dikeluarin? Rumah dikeluarin itu 20%. Oh. Jadi itu gede banget, dan dia bilang kalau secara rasional sih dia mungkin orang-orang bilang dia terlalu konservatif gitu, dan banyak kesempatan dilewatin. Tapi bagi dia itu dia yang paling nyaman. Itu yang paling bisa. Ya mungkin karena tadi filosofi di awal dia tadi tuh dia tahu goalpost dia di mana. Betul, goalpost dia di mana, dan dia bilang dia orang yang sangat sudah selesai sama hal-hal yang berbau luxury lah, bisa dibilang gitu kan. Dia ada nggak udah stopping the goalpost. Jadi every tambahan income tuh dia masukin ke saving dia. Gitu sih ya. Ya gue nggak tahu ya apakah gue bisa pakai Morgan Housel gini, ya mungkin nggak juga kali ya. Tapi ya sebenarnya ya kalau lu mau mencapai kadar finansial yang lebih bagus, intinya sebenarnya bukan di IQ ya kayaknya ya. Kayaknya. EQ ya. EQ, emotional ya. Gimana lo bisa how to control yourself. Gimana lo bisa bilang udah enough lah, gue udah cukup nih. Gue nggak perlu beli Mercy lah. Agi aja cukup misalnya. Gitu kan. Hari ini kita bisa bilang gitu, besok ketemu teman kita. Itu terekspos kan. Lihat apa yang kita lihat gitu kan. Apalagi zaman sosial media kan. Apalagi sosial media. Orang flexing gini, flexing gitu, kita terpengaruh. Lu nggak punya ambisi, lu ngapain hidup kalau nggak punya ambisi? Gitu kan. Ketemu motivator. Iya. Sekarang jadi banyak toksiknya tuh nggak cuma yang negatif kadang. Iya, toksiknya. Yang positif juga bisa mempengaruhi. Bisa mempengaruhi dibungkusnya untuk memberi semangat gitu ya. Iya, dibungkusnya untuk memberi semangat. Ya mungkin di situ kita ada juga yang kita jadi semangat. Cuma kalau tapi sebenarnya jadi ngegeser goalpost kita. Iya, ngegeser goalpost kita. Nggak pernah berhenti. Kalau dosisnya berlebihan, jadinya kita nggak pernah puas, jadi nggak happy. Gitu sih. Sebenarnya buku ini intinya tadi yang kita udah bahas ya. Ini buku bagus banget sih. Mungkin teman-teman di channel Bro Eko
yang nonton kayaknya harus beli deh. Ini harus. Ini kan bahasa Inggris ya. Yang bahasa Indonesia udah ada ini. Di toko-toko buku gitu. Udah di Tokopedia atau buku fisik kayak Gramedia sih udah ada. Di TikTok ada kok itu. Iya, ini wajib banget sih ya. Laris di TikTok juga. Wajib banget ya. The Psychology of Money dari Morgan Housel. Itu kita baru bahas 3 bab lah ya kayaknya, Never Enough, terus yang pertama yang apa tuh? No One Crazy sama yang terakhir soal investment ya. Itu ada 20 cerita kalau nggak salah. Jadi kita ada 17 cerita lagi lah ya. Tapi kayaknya memang seru ya, baru 3 bab aja, banyak insight gitu kan. Dan tadi juga ada real case di Indonesia kayak gimana pengalaman Bro Saiful, Bro Ipul gitu kan. Insightful gitu ya. Capek juga ya ngomong yang sesuatu yang berat gini ya. Iya. Kering ya tenggorokan. Kering tenggorokan. Oke, kita pause dulu kali ya. Iya, pause dulu ya. Pause dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi di kesempatan lain. Thank you guys. Bye. Thank you.